La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Seorang lelaki yang mencintaimu, ketika dia berbuat baik sesuatu, sangat tidak etis kalau dia mengharapkan sesuatu dari kamu. Kalau lelaki yang mengatakan cinta kepadamu lalu menolong kamu minta imbalan, itu cinta goblok namanya, cinta gombal semuanya. Ketika setelah engkau berbuat baik, lalu pada saat yang lain Anda membutuhkan bantuan kepada orang yang dulu pernah engkau baiki, ternyata ketika dia tidak bisa berbuat baik kepadamu, lalu engkau menyesal karena dulu pernah menolong dia, itulah kekecewaanmu. Itu pertanda bahwa dulu yang kau lakukan bukan untuk Allah. Jangan berharap dibayar oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadalah menghadapi kejahatan orang yang dulu pernah engkau baiki. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang engkau sayangi, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang engkau cintai. Biasanya yang menyakiti dirimu tidak jauh adalah orang-orang yang ada di sekitarmu. Nggak mungkin orang Surabaya menyakiti kamu kok. Betul nggak? Yang ada sekitarmu itu, dimana engkau pernah menolong mereka, pernah berbuat baik pada mereka. Ketika engkau kecewa, kenapa dulu aku membantu dia, kalau tahu begitu tidak akan kubantu orang itu. Itu artinya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, karena di situ masih ada harapan untuk ada imbalan yang bersifat reciprocal, imbal balik kebaikan itu. Itu kira-kira kecewakan ya. Jadi kalau begitu, kesimpulan saya, penderitaanmu itu berawal dari kebaikan-kebaikanmu juga. Betul enggak? Semakin banyak berbuat baik, engkau semakin banyak kecewa. Kalau bukan untuk Allah. Tetapi kalau untuk Allah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang kau dapatkan karena engkau bisa menyenangkan orang lain, bisa membahagiakan orang lain. Orang lain merasa bahagia dibantu, kebahagiaan dunia. Tapi engkau merasa bahagia bisa membahagiakan orang lain, kebahagiaanmu itu adalah aroma sorga. Di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, napasmu menjadi lega, badanmu menjadi sehat, tidurmu lelap, makanmu lahap, badanmu sehat, rezekimu lancar, suamimu sayang, anakmu lucu-lucu. Itu. Nah, itu para nabi, para rasul tidak minta imbalan dari manusia. Mereka hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Adapun saya sudah lagi tidak pernah berpikir meminta imbalan apapun dari Allah, karena kita merasa malu. Imbalan apa lagi? Kenikmatan Allah berlimpah ruah dan saya tidak pernah membayarnya kok. Apalagi kepada Tuhan yang menciptakan dirimu, yang memfasilitasi dengan segala kenikmatan dari angin, udara, oksigen dan sebagainya, mata, telinga, kepala, kaki yang diberi gratis, ya kan? Sangatlah tidak layak untuk meminta imbalan. Ibumu saja yang hanya tugasnya menyusui dan menyebokin kamu juga tidak layak disuruh oleh ibu engkau minta upah kepada ibumu itu.
padahal tugas ibu hanya nyusui dan nyebokin. Tidak membuat dirimu, ibumu tidak sengaja membuat kamu itu. Sama sekali tidak bermaksud membuat dirimu. Dia ingin bersenang-senang sendiri kok. Dan engkau lahir di dunia hanyalah akibat dari. Itu pun tidak layak meminta upah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita harapkan tidak lebih, hanyalah saya ingin membuat Allah senang, itu saja ya. Dan mohon ditampi, mohon diterima. Itu pun satu kebahagiaan yang terhingga ketika amal kita sekecil apapun Allah terima. Itu aja. Sebab kalau masih ada harapan selain Allah sendiri, apakah itu surga, apakah itu takut neraka, apakah itu berarti engkau masih mengharapkan sesuatu yang lain ya. Oleh karena itu, maka satu pendorong motivasi kita untuk berbuat kebaikan apapun tidak lebih just because I love you, karena aku mencintaimu. Betul enggak? Seorang lelaki yang mencintaimu, ketika dia berbuat baik sesuatu, sangat tidak etis kalau dia mengharapkan sesuatu dari kamu. Kalau lelaki yang mengatakan cinta kepadamu lalu menolong kamu minta imbalan, itu cinta goblok namanya, cinta gombal sebenarnya. Karena orang cinta itu tidak pernah meminta imbalan apapun, kecuali hanya ingin melihat yang dicintainya bahagia.